Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja'a sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulil malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita masih ada dalam pembahasan kita Kamangkana Finnasa, bagaimana berakhlak seolah-olah kita itu ada dalam sakaratul maut, yang diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq sholatullah salamullah alaih. Untuk mereka yang berusia di atas 50 tahun semestinya berperilaku dengan perilaku ini. Dan kita lanjutkan bahasan kita minggu lalu, wa kana min du'ahi alaihi salam idza nu'iya ilahi mayyitun aw dzakarul maut. Doa Imam alaihi salam ketika mendengar berita kematian atau mengingat kematian. Ini maksudnya Imam Sajjad sholatullah salamullah alaih dalam doa di Shoibah As-Sajjadiyah ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya akan bacakan artinya. Silahkan nanti dicek teks Arabnya di buku Shoibah Sajjadiyah yang diterjemahkan oleh Ustadz Jalal atau sumber lain. Ya Allah, sampaikan selawat kepada Muhammad dan keluarganya. Selamatkanlah kami dari panjang angan-angan. Pendekkan angan-angan kami dengan ketulusan amal. Waqbina tulal amal wa qassirhu anna bisidqil amal. Sehingga kami tidak berharap menyempurnakan jam dengan jam, menutup hari dengan hari, menyambungkan nafas dengan nafas, menyusulkan langkah dengan langkah. Selamatkan kami dari tipuannya, maksudnya ini adalah tipuan panjang angan-angan. Tentramkan kami dari keburukannya. Tampakkan kematian di hadapan kami dengan jelas. Jangan biarkan ingatan kami akan kematian cepat melintas. Wasalimna min gururi, wa aminna min syururi, wansibil mauta baina aidina nasban. Wala taj'al dzikrana lahu ghibban. Jadi di sini minggu lalu juga sudah kita bahas salah satu akhlak menghadapi masa sakaratul maut itu tidak lain adalah tidak merasa bahwa hari kita ini akan berakhir. Bisa jadi hari ini kita akan dijemput, bisa jadi malam ini kita akan dijemput, bahkan tidak merasa bahwa jam kita ini bisa kita lalui. Bisa jadi 1 jam lagi kita sudah bertemu dengan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan nafas kita barangkali nggak bersambung. Mungkin kita tersedak atau mengalami apapun, atas kehendak Allah kita tidak selesai melanjutkan nafas kita. Atau mungkin langkah kita ini yang saat ini kita lakukan adalah langkah terakhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Demikian Imam Sajjad sholatullah wassalamullah alaih yang kita peringati salah satu riwayat kelahirannya pada tanggal 15 Jumadil Awal ini, di bulan yang mulia ini, mengajarkan pada kita apa yang disebut tidak panjang angan-angan, yaitu angan-angan yang pendek dalam arti kematian selalu ada di pelupuk mata. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi kalau saya sering menyebutnya sebagai filosofi setengah. Artinya apa? Probabilitas kita meninggal sesaat lagi, sejam lagi, atau besok itu 50%. Sedangkan probabilitas kita itu hidup itu 50% juga. Dan ini juga berlaku pada semua orang-orang yang kita sayangi juga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Dan ditegaskan bahwa Imam Sajjad sholatullah salamullah alaih mohon pada Allah agar kematian itu tampak di hadapan kita semua setiap saat, setiap waktu. Eksistensinya selalu ada di pelupuk mata kita. Terutama yang disebut secara khusus ingatan, bahwa kita harus selalu merawat ingatan tentang kematian. Jangan biarkan ya Allah ingatan atau memori kita akan kematian itu cepat melintas. Mengikuti Kiai Miftah barangkali salah satu amal yang bisa kita lakukan di sini adalah selalu menghubungkan seluruh amal perbuatan kita
dengan orang-orang yang telah mati, yang ada di alam akhirat, yang ada di alam al-akhir, yang ada di alam yang lain, atau yang ada di alam barzakh. Menurut saya alam barzakh ini kalau dilihat dari alam saat ini kita bisa sebut alam al-akhir juga ya. Kedua orang tua kita, guru-guru kita, terkhusus tentunya al-ma'sumin alaihimussalam. Pada saat kita bersedekah, pada saat kita melakukan amal baik, bahkan pada saat kita mau melakukan amal buruk, sehingga mengingatkan kita. Bila kita masih belum bisa menampakkan kematian di hadapan diri kita, dan Al-Fakir juga seperti itu, maka setidaknya hubungkanlah jiwa kita, tanasubkan jiwa kita, akrabkan jiwa kita dengan alam setelah kematian, alamnya orang-orang yang sudah masuk alam yang lain, melewati, mengirimkan pahala-pahala kebaikan kita pada mereka. Dan kalau kita mau berbuat buruk, ingatlah bahwa para guru kita, kedua orang tua kita, barangkali dibukakan Allah akan keburukan amal-amal kita. Terkhusus tentunya adalah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamullah alaihi. Jadi melalui kebiasaan untuk mengirimkan amal-amal pada orang-orang yang sudah wafat, mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan ingatan atas kematian, dan ingatan akan kematian itu tidak cepat melintas, dan muncullah eksistensi kematian itu di pelupuk mata kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Berikutnya Imam Sajjad Salatullah Salamullah alaih meneruskan mengajarkan pada kita melewati doanya. Pasal berikutnya atau baris berikutnya adalah wa ja'alana min sholihil a'mal, jadikan bagi kami dari amal soleh, amalan nastabti'u ma'ahul masiro ilaika, yang membuat kami memandang lambat kembali kami kepadamu, wa nakhrisulahu ala waskil hakibika, dan menjadikan kami rindu untuk bergabung denganmu, hatta yakunal maut maknasana, hingga kematian itu menjadi maknasana, kedambaan kami, alladzina nasubih, yang kami dambakan, wa ma'lafana, dan tempat keakraban yang alladzi nastaku ilaihi, yang kami rindukan, wa hammatana allati, dan karib kerabat yang nuhibbud dunu wa minha, yang kedatangannya kami inginkan, kami cintai, atau kedekatannya kami cintai, kedekatan darinya kami cintai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahu. Jadi ini sungguh luar biasa. Jadi setelah kita mohon pada Allah dipendekkan angan-angan dan dihindarkan dari panjang angan-angan, sehingga muncullah sebuah kesadaran bahwa kematian itu bisa datang kapan saja, bahkan barangkali nafas kita ini nafas terakhir, langkah kita itu langkah terakhir. Dan berikutnya kita perkuat, kita minta pada Allah untuk betul-betul dihindarkan dari panjang angan-angan, dan ditampakkanlah kematian itu di pelupuk mata kita. Kita mohon juga pada Allah dan berusaha bagaimana agar kematian itu selalu ada dalam ingatan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan tidak menjadi ingatan yang cepat melintas. Nah, berikutnya lebih tinggi lagi levelnya, kita minta pada Allah dikarunia amal soleh, ya, amal soleh yang membuat kita itu jadi memandang, kok saya itu lama ya, saya itu udah rindu pada Allah. Nah, ini menurut saya sudah menuju makom walayah ini, karena seorang wali itu merindukan walinya, seorang kekasih itu merindukan kekasihnya. Ternyata Imam Sajjad Salatullah Salamullah alaih mengindikasikan ada jenis amal soleh yang bisa membuat kita itu jadi tidak kerasan hidup di dunia. Kok lama ya kita nggak ketemu-temu sama Allah tuh, kok nggak lama nggak bergabung dengan Allah. Nah, di sini diberi kriteria juga hatta, sehingga apa? Hatta yakunul maut makna sana alladzi na'nasubih. Di kriteria pertama itu kematian menjadi tempat kedambaan yang kami dambakan, wa ma'lafana alladzi nastaku ilaih, dan tempat keakraban yang kami rindukan, wa hammatana allati nuhibbud dunu wa minha, dan karib kerabat yang kami cintai dekat darinya, atau di
wikisia.net diterjemahkan dan karib kerabat yang kedatangannya kami inginkan. Tapi kalau menurut saya mungkin lebih tepat nuhibbud dunuwa minha. Itu yang kami cintai dekat darinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Kira-kira apa amal soleh yang membuat kita memandang lambat kembali kita kepada Allah? Menurut Al-Fakir salah satunya adalah majalisus sholihin, bermajlis dengan orang-orang soleh, berziarah kepada orang-orang terbaik yang pernah ada, bermajlis dengan al-maksumin sholatullah wa salamullah alaihim, melewati menziarahi mereka dari dekat maupun jauh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci sholatullah salamullah alaihim ini kalau diucapkan salam kepada mereka, mereka itu pasti menjawab. Semakin banyak seseorang mengucapkan salam kepada mereka, semakin kuat intensitas batinnya ditarik pada para kekasih. Semakin banyak para kaum mukminin ini menghubungkan amal-amal perbuatan mereka kepada para waliullah al-ma'sumin alaihimussalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci sholatullah wassalamualaikum alaihim ini, maka makin kuat keakraban mereka dengan tempat-tempat tertinggi di alam al-akhirat, di tempat-tempat yang terindah di alam yang lain, yang walaupun secara fisik terhijab, tapi bisa mereka rasakan setiap mereka melakukan ziarah dan menghubungkan amal-amal mereka pada para kekasih Allah Shallallahu Alaihi. Dikisahkan bahwa ketika seorang mukmin mau meninggal, ketika sudah dijemput oleh para kekasih Allah Shallallahu Alaihi yang mereka cintai, maka jiwa mereka meloncat tidak mau lagi kembali ke dunia. Wa sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Jadi memperbanyak sebanyak mungkin salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamu alaihim, menurut saya termasuk amal-amal solehil amalan nastabti'u mahul masir ilaih. Itu adalah merupakan amal yang membuat kita ini semakin lama kalau sering mengamalkannya dengan tulus, semakin tidak kerasan di dunia dan merasa lambat. Mengapa kita tidak cepat kembali kepada Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Sungguh luar biasa baris yang baru kita bahas ini, sehingga kita rindu bergabung pada Allah, rindu bergabung pada Allah. Melaluinya kematian itu malah didambakan, dirindukan, merupakan tempat cinta yang kita rindu, merupakan karib kerabat yang dekat dengannya, itu kita inginkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Dan ini menurut saya adalah salah satu akhlak penting dalam sakaratul maut. Karena seseorang yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah akan benci bertemu dengannya. Seseorang yang mencintai bertemu dengan Allah, maka Allah akan mencintai bertemu dengannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajah ali Sayyidina. Saya menyebutnya sebagai resiprositas, jadi saling berbalas. Dan ini ada di sebuah riwayat dari akhbar atau hadis dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi yang diriwayatkan di Ibnu Hibban maupun hadis riwayat Muslim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajah ali Sayyidina Muhammad. Baris berikutnya, fa'idha auratahu alaina wa anzaltahu bina fa'as'idna bihi sa'iran. Jika maut kau dekatkan pada kami dan kau turunkan untuk kami, maka bahagiakanlah kami atau gembirakanlah kami, buatlah kami sa'adah dengan kehadirannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi kalau maut itu sudah berziarah kepada kita, mengunjungi kita, hadir pada kita, fa'as'idna bihi sa'iran, maka gembirakanlah kami dengan kedatangan. Fa'as'idna bihi sa'iran, gembirakanlah kami dengan kedatangannya. Berikutnya, wa anisna bihi qadiman, dan hiburlah kami dengan kedatangannya. Wala tuskina bidiyafatih, jangan celakakan kami karena perjamuannya. Jadi sebetulnya di sini sakaratul maut itu perjamuan agung. Tapi kalau salah persepsi bisa celaka.
Kalau kita tidak memakrifatinya dan tidak menuntut ilmu dan beramal untuk mempersiapkannya, ini bisa menjadi kecelakaan. Wala tukhzina bi ziyarati. Jangan dukakan kami karena kunjungannya. Waj'alhu baban min abwabi maghfiratik. Jadikanlah dia salah satu pintu ampunanmu. Wa miftahan min mafatihi rahmatik. Dan salah satu kunci dari kunci-kunci rahmatmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Jadi dalam baris ini kita mohon pada Allah, termasuk mereka yang ketika didatangi kematian itu gembira. Nah, ini kembali kepada sebuah potongan dari riwayat Nabi, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa. Barang siapa mencintai perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah mencintai perjumpaan dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa. Dan barang siapa membenci bertemu dengan Allah, maka Allah membenci perjumpaan dengannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja'ani Sayyidina. Jadi salah satu menurut saya akhlak penting dalam nazak itu ketika datang adalah menyambut tamu agung tersebut dengan sukacita, walaupun kita tidak pernah akan siap bila dihisab Allah. Bagaimana bisa? Di antaranya adalah terus-menerus memohon taufik pada Allah agar kita diberi hati yang senantiasa baik sangka pada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahwa sebesar apapun dosa kita, bila Allah menghendaki melalui syafaat kekasihnya, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci, Sallallahu Alaihi, maka kita akan terselamatkan. Betapapun sulitnya, kita mesti berusaha agar mencintai bertemu dengan Allah dan tidak membenci bertemu dengan Allah. Melaluinya insya Allah, Allah akan mencintai juga bertemu dengan kita. Jika mau kau dekatkan kepada kami dan kau turunkan untuk kami, fa'as'idna bihi sa'iran. Gembirakanlah kami, maka gembirakanlah kami dengan kehadirannya. Wa anisna bihi qadiman. Dan hiburlah kami dengan kedatangannya. Jangan celakakan kami karena perjamuannya, jangan pula dukakan kami karena kunjungannya. Ya Allah, jadikan dia salah satu pintu ampunanmu dan salah satu kunci kasih sayang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Warzuqna fid dunya syiaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Jadi mungkin sebagai penutup kita baca baris terakhir, matikanlah kami dalam keadaan mendapat petunjuk, bukan dalam keadaan sesat. Dalam keadaan taat, bukan dalam kebencian. Maksudnya benci akan terpaksa mati ya. Maksudnya benci akan kematian. Dalam keadaan taubat, taibin, ghairu asin, bukan dalam keadaan bermaksiat. Wala musirrin, dan bukan pula mengulangi keingkaran atau bukan pula keras kepala, ngotot dalam kemaksiatan. Misalnya ngotot terus-menerus dalam ujub, atau ngotot terus-menerus dalam tamak, atau ngotot terus-menerus dalam kibir, atau dalam hasad, sampai mati nggak berubah-ubah, tidak berkurang intensitasnya. Nah ini naudzubillah min dzalik. Jadi seharusnya semakin dekat mati, seorang hatinya semakin lembut, terhindar dari penyakit-penyakit ruh yang merupakan sumber dosa-dosa besar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina. Ya dhamina jaza'il muhsinin, wahai dia yang menjamin pahala orang-orang yang berbuat kebaikan, wa mustasliha amalil mufsidin, dan yang berusaha mensolehkan atau memperbaiki amal orang-orang yang berbuat kerusakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina. Jadi di sini bila kita berprasangka baik pada Allah dan selalu berusaha dengan memperbanyak salawat dan menghubungkan diri kita pada para kekasih Allah, pada orang-orang yang berjasa pada diri kita yang ada di alam lain, pada kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh orang soleh, dan selalu berupaya berbuat baik juga kepada orang lain, insya Allah Allah jamin pahalanya. Bagaimana kalau amal kita itu rusak dengan riya, dengan kibir, dengan ujub, kita bakar taman surga kita? Maka kita berdoa juga, wahai dia yang
mustasliha amalin mufsidin, yang berusaha memperbaiki amal orang-orang yang fasik. Jadi kita serahkan seluruh amal kita dengan segenap keburukan dan ketidaksempurnaannya, melalui kita hubungkan amal-amal itu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Shallallahu Alaihi. Mudah-mudahan Allah membersihkan seluruh kekurangan dan keburukan dan fasad yang ada di dalam, yang mencampuri seluruh amal-amal soleh yang mungkin kita lakukan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-Athhar. Jadi dari doa ini mungkin ada beberapa hal untuk beramal kama kana bin nazar. Yang pertama, menghindari panjang angan-angan. Ya, mungkin kita harus sering datang pengajian, datang doa kumel, malam Jumat di Al-Munawwarah misalnya, atau di rumah masing-masing, ikut majelis sholihin yang selalu mengingatkan akan akhirat. Ya, kalau kata Imam Khomeini itu, para nabi itu nggak perlu lagi ngajari keduniawian karena manusia udah sangat duniawi. Para nabi sholatullah wassalamu alaihim dan orang-orang suci sholatullah wassalamu alaihim itu diutus untuk memendekkan angan-angan kita pada dunia dan mengingatkan akan dekatnya alam lain yang segera akan kita lalui. Yang kedua adalah menghadirkan kematian selalu ada di hadapan kita. Yang saya tadi katakan filsafat setengah tadi, bahwa barangkali sesaat lagi kita sudah dipanggil Allah. Wa sholli ala Muhammad wa alim. Yang ketiga adalah beramal soleh yang menjadikan kita rindu bertemu dengan Allah. Karena barang siapa yang rindu bertemu dengan Allah, maka Allah rindu bertemu dengan. Sampai betul-betul hati ini bisa merindukan kematian sebagai sahabat yang sudah lama dinanti. Seolah-olah kalau malaikat maut datang itu seperti kita yang sudah lama merantau mau kembali ke tanah air. Gembiranya luar biasa. Nah, di antara amal-amal soleh yang mungkin bisa menjadikan kita merindukan hal ini adalah, tadi sudah kita bahas, selalu menghubungkan amal-amal kita dengan orang-orang soleh. Misalnya, wadzakara isma rabbih fasholla, dan mereka itu mengingat Allah kemudian bersalawat kepada Nabi. Jadi setiap ingat Allah bersalawat kepada Nabi. Setiap sedekah yakin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi itu sebelum sedekah kita itu sampai ke tangan orang itu, ada tangan Nabi Shallallahu Alaihi yang menerima sedekah itu. Mungkin kita cium tangan kita, Shallallahu Muhammad, dan kita sampaikan salawat padanya dan keluarganya yang suci, Salatullah wassalam. Ya. Kemudian berikutnya adalah berupaya minta petunjuk Allah terus menghabiskan sisa umur ini sampai memang kita merindukan jamuan kematian ini, dan selalu minta pada Allah agar tidak menjadi jamuan kematian itu tidak menjadi kesengsaraan. Bahkan kita yakini dia menjadi salah satu pintu dari rahmat Allah yang maha luas, pintu dari mahfirah Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajal alis. Jadi karena kematian itu bisa datang kapan saja, maka berikutnya kita selalu mohon pada Allah agar kita ini selalu mendapat petunjuk dan tidak terjerumus ke kesesatan. Jadi selalu harus ada dalam al-khudu, kerendahan hatian kapan saja, karena kita bisa tersesat ya, menakutkan kesesatan. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh, yang kejam kita anggap menjadi biasa. Terlalu banyak jalan untuk sesat. Kita juga mohon pada Allah selalu dikaruniai keadaan taat, sehingga ketika Allah mengutus malaikat maut pun kita taat, tidak terpaksa. Melaksanakan sholat, melaksanakan kewajiban-kewajiban tidak terpaksa, tapi nikmat dengan ketaatan. Dan kita juga mohon pada Allah selalu diberi keadaan taubat, tidak dalam keadaan maksiat maupun mengulangi maksiat atau keras kepala. Na'udzubillah. Melalui seluruh akhlak tersebut, mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita jaminan akan pahala amal baik kita dan melipat gandakannya bihaqi Muhammad wa ali Muhammad, dan menutup fasad atau keburukan yang mencampuri amal-amal kita maupun amal-amal buruk kita, ditutupi Allah bihaqi Muhammad wa ali Muhammad, diperbaiki Allah urusannya bihaqi Muhammad wa ali. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jamil anbiya'illah wa rasul wa malaikatih. Assalamu ala wa ala ibadillah sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. Wa ma'adkhil ala ahlil kuburi surur. Wa mahdi kula fakir. Wa masbi kula jai. Wa maksu kula urian. Allahumma qbi baina kulla madin. Allahumma farij an kulli makrub. Allahumma rudda kulla qarib. Allahumma fuka kulla asir. Allahumma aslih kulla fasid min umuril muslimin. Allahumma shfi kulla marid. Allahumma sudda faqrana bihinak. Allahumma ghair su'a khalina bi husniha. Allahumma qbi annataina wa ahnina minal faqr innaka ala kulli syai'in qadir. Mari kita kirimkan seluruh pahala majelis ini pada semua orang yang kita sayangi dan cintai, terkhusus Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi dan keluarganya yang suci, sallallahu alaihim, seluruh para nabi, para rasul, para wali, para wasi, para ulama al-mukhlisin, al-muhibbin bi Muhammadin wa ali tahirin, khususan pada Ustaz Jalal, Bu Jalal, Tefeli, dan seluruh keluarga besar, dan seluruh yang sudah meninggalkan kita, maupun yang masih ada, ayah bunda kita, guru-guru kita, handai tolan kita, anak dan istri kita, pula pada seluruh kaum muslimin, mukminin, dan sesama manusia, terkhusus saudara-saudara kita yang menderita karena peperangan seperti di Gaza dan di berbagai tempat yang lain. Mudah-mudahan melalui majelis ini dientaskan penderitaannya dan segera beroleh perdamaian. Yang sakit mudah-mudahan beroleh kesembuhan, yang bermasalah mudah-mudahan masalahnya dipecahkan, yang memiliki hajat mudah-mudahan hajatnya dikabulkan. Al-Fatihah tasbihah salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.